back to my channel. Hari ini aku mau buat video baru tentang video yang kemarin udah ada yang komen gara-gara suaraku nggak jelas. Jadi aku harap suara ini akan jelas karena kameranya dekat sama aku. Ya, semoga ya aja ya. Oke, jadi pembahasan video kali ini aku mau ngulang lagi tapi secara detail aja ya. Jadi kalian biar ngerti gimana caranya. Oke, aku mau menceritakan tentang pengalamanku selama daftar BFD di Jerman atau FSJ kalau untuk yang 18 sampai 26 tahun, dan BFD itu dari 26 tahun sampai ke atas, sampai berapa tahun, 60 tahun juga bisa. Dan cara dapat kontrak BFD-nya dengan cepat gimana? Oke. Jadi yang pertama, waktu aku dapat daftar BFD ini, waktu aku masih di Altenheim itu, sekarang aku kan sudah perpanjang kembali dengan BFD aku di Menschen mit Behinderung di Tagesstätte, kayak penitipan kayak gitulah, untuk orang yang berkebutuhan khusus. Jadi waktu itu aku di Altenheim itu, aku masih oper. Aku daftar itu dari bulan, kalau salah bulan Juni sampai bulan Juli gitu. Juli sampai Juli ya, kayak gitulah kira-kira. Terus pengurusan BFD aku tuh sampai sebulan, karena kontrak kan itu agak lama, sampai 3 mingguan kayak gitu, baru dia bisa, nggak nyampe 3 minggu lah, 2 minggu sama sekaligus mengurus visa juga gitu. Jadi dari Juni, Juli, Agustus sampai kayak gitu. Terus Septembernya aku udah end sama GF aku. Terus di Oktober aku baru mulainya BFD aku yang pertama, yang 1 tahun. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Kamu harus cari, tentunya pasti cari dari website, bahkan dari websitenya sendiri yang setelahnya. Kayak contoh, kalian buat ketik nih di Google kan, Altenheim di Sindelfingen. Nah, itu banyak banget setelahnya, banyak banget Altenheim yang terdaftar di Google tersebut. Terus kalian kontak deh, kamu cari deh kayak Angebot Stelle, atau kayak Angebot kayak Angebot itu kayak penawaran kerjaan gitu, lamaran gitu. Nah, nanti muncul kayak ada Azubi, ada BFD, ada FSJ. Nah, kalian ketik aja sesuai umur kalian, apakah kalian FSJ atau apakah kalian BFD, kayak gitu. Suaraku. Terus kalian ketik, nah itu nanti ada personal Leitungnya. Personal Leitung itu kayak siapa yang handle gitu, FSJ dan BFD-nya itu. Dan itu kalian kontak gitu dari email dia. Nanti ada kok, itu ada emailnya, ada juga nomor teleponnya. Tapi kan even kalau kalian berada masih di Indonesia, itu kan sulit banget dan biaya kontak itu mahal banget kan. Maaf. Jadi kalian bisa ketik email, terus kalian kirim semua PR kalian, mulai dari surat surat motivasi, terus CV, Lebenslauf kayak gitu, terus sertifikat bahasa kalian. Yang aku tahu itu kalau kalian melamar dari Indonesia sendiri, kalian harus minimal punya B1. Maaf. Kenapa harus B1? Karena kan kayak mana ya, kayak kamu kan belum ada kayak modal pelajarnya gitu, kayak kamu belum tinggal di Jerman sendiri gitu kan, belum tahu kondisinya gimana secara keseluruhan sistem kerjanya. Jadi kan orang tuh even secara nara pikir kan. Maaf, cara berpikir itu kan kalian belum punya pengalaman kayak gitu kan. Lain halnya kalau kalian udah tinggal di Jerman, terus terus kalian au pair, terus udah itu kan udah bukan semenjak sih, misalnya kalian tuh udah au pair 6 bulan kayak gitu atau 3 bulan. Jadi kalian masih punya pengalaman seperti itu, jadi mereka bisa berpikir, oh ternyata dia kan secara natural kan, walaupun kalian pakai bahasa Inggris sama GF ataupun kalian mix sama Deutsch juga, itu kan udah ada pengalamannya juga kan. Tapi kalau menurut aku, di pengalaman aku sendiri, aku udah 2 kali beantrak gitu, kayak untuk BFD aku gak pada minta itu sertifikat bahasa aku, tapi ada juga sekali yang minta sertifikat bahasa gitu. Jadi untung-untungan gitulah, walaupun kamu sendiri sudah ada di Jerman sendiri gitu, tinggal di Jerman. Aduh, susah banget sih. Terus gitu.
Terus kalau kalian mau cari apa sih tempat kerja kayak gitu, kan tadi aku bilang kan dari Google. Terus kalian bisa juga cari di websitenya kayak BFD bu, BFD Baden-Württemberg. Contoh di aku kan tinggal di Baden-Württemberg gitu kan. Terus kalian ketik aja BFD Baden-Württemberg. Terus nanti ada situ kayak diakoni BFD, diakoni bla bla bla, ada EOS atau bla bla kayak gitu. Nanti itu kalau itu kan trigger. Nah, trigger itu ada penyalur tempat kerja yang bekerja sama tempat Stele atau Altenheim Kindergarten atau Menschmidt Behandlung Wohnheim bla bla. Semuanya itu kayak itu satu kayak company yang kayak apa sih, kayak modelnya kayak job street gitu loh, kayak gitu, yang kayak ngasih lamaran, kayak ngasih lowongan kerja tapi yang bekerja sama sama perusahaan-perusahaan kayak gitu. Dan nanti kalau seandainya kamu tertarik dan si perusahaan si company atau si tempat stay itu membuka lowongan, maka si si Traeger ini bakal ngasih kalian penawaran, kalian mau nggak kesini gitu, kerja di sini gitu. Dan ya apa yang didapat dari tempat kerja tersebut nanti dikasih tahu kayak gitu. Nanti di websitenya itu pun di BFD itu di Diakoni itu bakal ngasih tahu tempatnya di mana, terus apa yang kalian dapat, akomodasi kah, uang aja kah kayak gitu, atau hanya udah dua-duanya juga kayak gitu, dapat bla bla bla. Itu pasti kasih tahu sama model websitenya. Aku udah pernah ngasih tahu dan aku udah pernah tulis di rincian box lagi, rincian video yang sebelumnya, yang apa namanya, yang udah di komen kemarin ya, makasih ya gitu. Jadi itu udah aku kasih tahu gitu, ada beberapa gitu, dan udah juga tercantum trigger yang sudah aku tulis di situ. Jadi kalian bisa cari dan klik aja linknya gitu. Atau kalian bisa copy paste juga, sangat bermanfaat. Please kalian juga harus kayak aku bilang ya, pengalaman selama BFD aku, walaupun aku tinggal di Jerman sekalipun ya, aku sekitar 9 bulan ngambil au pair gitu, menjalani au pair 9 bulan. Aku sendiri ya tinggal di Jerman itu susah juga gitu loh. Dan juga kayak bahasa juga aku belum mahir banget gitu. Tapi official kayak gue kirim album banyak banget loh, sampai 100 album juga ada kayaknya. Tapi gue nggak pernah menyerah gitu loh, karena even though kayak gue tinggal di Jerman tapi gue susah, apalagi kalian yang di Indonesia. Tapi bukan membilang kemungkinan kalian nggak bisa gitu loh, bisa. Asal kalau gue bilang, gue rekomendasi, menurut gue kalau kalian boleh, kalau bisa, kalian harus punya B1 minimal gitu loh. Terus kalau bisa B1, terus udah kursus B2 kayak gitu, lebih bagus banget gitu. Kayak kalian buat keterangan di Lebenslauf kalian atau motivasi kalian gitu. Surat motivasi, motivation scriben gitu. Terus kan apalagi ya, kayak kamu buat keterangan kalian suka apa dalam BFD ini gitu loh. Kalian cantumin itu di motivation scriben kalian gitu. Mengapa kalian pilih BFD ini? Kenapa kalian pilih studi ini? Kenapa kalian pilih pekerjaan ini? Kalian harus jelasin di motivation scriben kalian secara detail gitu, secara bla 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 kayak gitu. Apa yang memotivasi kalian untuk menjaga opung atau nenek kakek yang ada di panti jompo itu, sama orang yang berkebutuhan khusus kalau kalian mau di situ, atau di tempat anak-anak kindergarten kayak gitu. Terus kalau aku bisa bilang, kalau kalian masih tinggal di Indonesia, gue saranin kalian harus cari stele yang sudah menyediakan akomodasi atau tempat tinggal gratis ya dari stelenya. Jadi semua stele itu ada yang udah sedia tempat tinggal, ada yang enggak sama sekali. Kayak lo nggak punya, aku punya kemarin pengalaman kayak buat lagi, kayak gue kan mau perpanjang sampai 24 bulan ini BFD aku kan. Terus aku cari lagi kan, rupanya si Stella ini kagak punya tuh tempat tinggal, terus nggak ngasih gitu loh, bahkan uang aja nggak dikasih untuk tempat tinggal. Even kayak aku mikir, oke, aku akan cari tempat tinggal aku gitu loh kan, kalau Stella itu ngasih aku uang gitu loh kan. Jadi ternyata kagak sama sekali. Jadi itu harus hati-hati ya, kalian cari, harus kalian tanya sendiri langsung sama si personal itemnya, si pewawancara itu, gue dikasih akomodasi nggak, gue dikasih uang, kalau nggak dikasih akomodasi dikasih uang nggak gitu. Kalian harus tanya sangat rinci gitu loh. Jadi kalian kayak
nggak datang di sini tuh kayak ngeluh gitu, kayak nggak tahu mau kemana, terus sama siapa tinggal gitu. Walau even kita orang Indonesia sekalipun, kalau kita tinggal baru datang di zaman sendiri, kan nggak secara nyata kayak orang bakal ngantu kita gitu loh, walaupun kita sama orang Indonesia sendiri gitu kan. Kadang gitu, kalau kadang kondisinya kan kita nggak tahu-tahu juga, tapi mengantisipasi hal yang hal yang mungkin terjadi dan dicegah gitu loh kira-kira. Apalagi ya, daftarnya tuh ya banyak aja kayak EOS, terus apa lagi ya, IB Hamburg gitu, itu cepat tapi nggak ada tempat tinggal, nggak ada dikasih akomodasi tapi dikasih uang. Tapi ya kalian harus cari sendiri dong kayak gitu, usaha sendiri. Tapi kan mikir juga lagi, kalau kalian tinggal di Indonesia kan gimana carinya gitu loh, nggak ada teman, nggak ada kenalan gitu. Ya pastinya kalau memang kalian mau mandiri dan usaha sendiri cari tempat tinggal melalui agen IB atau yang nggak memberikan akomodasi gitu, kalian harus buka join grup-grup kayak grup PPI di Jerman atau di mana gitu yang lokasinya yang sesuai dengan tempat tinggal BPD kamu gitu. Dan juga kalian bisa juga kayak ada itu grup Facebook namanya apa sih? Yang itu loh. Azubih gitu, Auper Efesho sama Zubih punyanya Denska apa gitu, DNDENSKPA gitu pokoknya ya. Nanti aku kasih linknya nanti di sini juga ya. Tapi link Facebook ya, atau namanya aku kasih tahu di sini. Jadi kalian bisa ketik di pencarian Facebook kalian, terus kalian join di grupnya. Dan kalau untuk BFD sendiri, kalau untuk cari lowongan nggak ada di Facebook ya. Kalian carinya di website, di Google gitu. Tapi kalau untuk cari kayak informasi, kayak wonong bla bla bla, kan bisa join di grup-grup Facebook. Itu banyak banget grup-grup orang Indonesia. Kayak PPI Jerman, PPI Berlin, dan bla bla bla. Dan apalagi ya, kalau untuk daftarnya udah aku bilang sama kalian butuh buat motivation subscriber, Lebenslauf, sertifikat bahasa kalian. Terus apa ya? Ijazah sih katanya kan ada aku yang nanya gitu. Ijazah sih tergantung ya gitu ya. Kalau aku menurut sendiri ya, BFD itu atau BFS itu bukan kayak Azubi, bukan. Jadi kita kayak menurutku nggak butuh jasa ya, karena kan kita kan social abide kayak social working gitu loh. Yang mana kita tuh nggak belajar sesuai itu si apa sih programnya gitu loh. Kita kan membantu yang mau menolong si tenaga kerja lain kayak gitu. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa juga cantumin ijazah kalian gitu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Atau kalau bisa diterjemahin paling bagus banget. Jadi mereka tahu, oh ternyata kamu udah selesai Hochschule. Oh kalian udah selesai kayak gimnasium atau bla bla gitu lah, sekolah yang di sini gitu secara SMA atau SMK kayak gitu. Jadi kan udah tahu kayak loh pernah sekolah nih gitu loh, selesai sampai SMA kayak gitu. Jadi kayak ada keterangannya gitu kalau kalian udah terjemahin dalam bahasa Jerman ijazah kalian. Dan itu bagus banget kalau kalian udah terjemahin. Itulah, jadi kalau bisa diterjemahin ke bahasa Jerman. Udah. Aku harap video ini bermanfaat. Nanti aku buat yang aku bilang kalau tentang yang tadi gitu, link-linknya sama grup Facebooknya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.